Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, cor unum et anima una, satu hati satu jiwa. Quid bene cantat bisorat, Santo Pontianus doakanlah kami. Sebelum kita ibadat ini, terima kasih untuk Bu Elis, Bu Lina, Bu Ramean, Bu Seril. Ini calon-calon pengurus yang hadir ya. Pengurusnya ya mungkin karena sudah Sudah pasti sudah jadi pengurus. demisioner. Ya, pada kesempatan ini masa terakhir, setelah itu demisioner. Demisioner itu artinya menunggu SK. Jadi ya tidak apa-apa. Menunggu SK pun kita juga sudah bisa beraktivitas di sini. Nanti sesuai dengan instruksi suster itu nanti saya mau data yang piket itu. Jadi piket itu kita mulai sesuai jam ini ya, yang punya kesempatan jam 8 sampai jam 3 sore. Kita tidak menentukan waktunya harus berapa jam, minimal pengurus tuh bisa nanti ya seminggu sekali lah di sini gitu. Dan silakan ya Itu sekali seminggu. membawa makanan, membawa apa silakan, tidak apa-apa. Mau masak juga tidak masalah. Kita udah siapkan segala kebutuhan. Cuman untuk bahan-bahannya saja yang tidak disediakan. Kalau memang ada beras silakan bawa, kalau ada makanan silakan bawa. Tetapi untuk perlengkapan-perlengkapan di sini silakan nanti kita akan siapkan buku absen untuk mengetahui aktivitas para pengurus. Kemudian saya biasanya monitoring itu, kalau saya tidak bertugas itu biasanya saya sering ke sini. Hampir bisa tiap hari, tapi kalau saya lagi bertugas pas kegiatan penyuluhan pasti tidak ke sini. Mengapa harus kita aktif di sini? Supaya kita tahu bahwa LP3K ini mengurus total 42.000 umat Katolik yang ada di Kota Pontianak. Jadi total jumlah umat Katolik yang terdata itu 42.000. Jadi bersyukur saya, ibu-ibu bisa mewakili umat Katolik yang 42.000 itu untuk menjadi pengurus. Jadi yang menjadi pengurus ini totalnya hanya 36 orang lebih kalau tidak salah ya. 36 atau 37 gitu. Kalau tahun sebelumnya atau 5 tahun yang lalu itu pengurus itu 8 kali, tidak salah 8 kali 8, 64 orang kalau tidak salah. Jadi kita minta 8 orang itu supaya untuk mensondingkan apa itu LP3K Kota Pontianak. Lalu mungkin mengapa tinggal tanggal 13 Agustus ini kita HUT? Itu karena SK-nya diterbitkan oleh kota itu 13 Agustus 2019. Puji Tuhan, doa kita selama 1 tahun itu terkabulkan. Mulai kita usulkan 2018, akhirnya keluarlah SK tahun 2019 sampai kawan-kawan tuh udah pada lesu waktu itu. Ya, dulu ada Bruder Chris yang memfasilitasi kita sekretariat, biasa di PSE kita rapatnya. Kemudian ya biasa masak sendiri, kemudian ruangan-ruangan juga dibebaskan biaya oleh Bruder Chris, makanya Bruder Chris ketua 1. Sekarang dia ngambil S3 di Belanda. Kemudian kawan-kawan juga biasa kita rapat itu agak sore, bahkan sampai malam ya. Akhirnya difasilitasi juga oleh beberapa orang untuk rapat di rumah-rumah, misalnya di rumah Pak Jack ya, di rumah Bu Ana ya kan. Kalau di rumah Pak Jack yang si Antan tidak datang, kalau ke rumah Bu Ana yang seberang sini tidak datang. Jadi akhirnya ya tarik ulur, di mana sekretariat kita nih Bu. Jadi baru kita terpikirkan itu sekretariat itu sebenarnya sudah kita minta dengan Pemkot. Cuman Pemkot masih mencari mendata aset-asetnya. Lalu waktu itu Bu Ana minta yang di samping CUKB kalau bisa kan. Karena ada ruangan besar tuh. Rupanya itu bank pasar. Lalu diizinkan latihan di aula lantai 3. Rupanya salah. Salah maksud Pak Wali Kota tuh pikir untuk hanya latihan, padahal untuk sekretariat. Kan tidak mungkin kita bersekretariat di situ. Besar gitu ya. Iya, bukan besar, itu kan ruangan bukan untuk kita. Nanti yang lain pada iri juga kan. Ya akhirnya kerja keras komunikasi Bu Ana dengan Monsinyur lalu ke Pastor Rubini, akhirnya kita diberikan tempat untuk sekretariat tahun 2022 di
Universitas Katolik Agustinus Hippo. Awalnya tempatnya di ujung, lama-kelamaan dipindah lagi, ya kan? Dipindah lagi ke depan. Tadinya punya bang tidak jadi. Bang tidak jadi dipindah ke depan. Nah, makanya 2022 kita memiliki tempat di situ, baru kita mulai. Dan puji Tuhan juga bantuan dari Pemkot juga akhirnya keluar. Makanya membeli alat tulis kantor semisal printer ini ya 2022, kemudian laptop ada 4 itu 2022. Kemudian akhirnya tahun 2023 diberikan dana. Tapi 2022 juga kita pakai untuk audisi juga itu dananya. Terus ke audisi dia. Habis ke audisi, kemudian 2022 itu habis untuk HUT karena memang dari kota mintanya ada kegiatan dan juga audisi. Maka 2023 itu tidak terlalu banyak aset yang kita beli. Tahun 2024 karena kita tidak lagi pergi ke nasional dan tidak ada audisi, barulah kita membelikan meja ya. Jadi alat tulis kantor, ini ada 4 meja, 4 kursi ini punya LP3K, lalu ada proyektor slide ya. Kemudian lemari, nah ini ya. Kecuali ruangan ini memang dibantu oleh Puspas, itu baru pindahnya 30 Mei. Kebetulan Bu Ramean dan Gerat yang sekarang jadi calon pengurus juga ikut membantu untuk berkemas. Ya puji Tuhan kita diberikan oleh Uskup untuk sekretariat sementara kita sampai nanti ya entah kapan lah kota Pemkot akan mencarikan tempat untuk kita. Tapi ya puji Tuhan ini perhatian dari Kuskupan Agung Pontianak untuk kita di tempat ini. Kebetulan ada ruangan atau bangunan baru di Kuskupan. Makanya kita akhirnya diberikan di sini. Kalau tidak ada ruangan baru di sana ya kita tidak ada tempat. Mengapa kita dipindahkan di sini? Sebenarnya Pastor Ruby ini juga ya agak tidak enak memindahkan kita, tetapi kata Pastor Kehi, karena ruangan kita itu sudah memprihatinkan. Itu ada air ngerembes dari lantai 4 sehingga membuat plafonnya itu busuk. Sehingga barang-barang kita waktu itu seperti printer, laptop tuh mengalami sedikit kerusakan. Akhirnya Pastor Kehi memanggil saya dan Pak Jack waktu itu. Akhirnya habis itu saya kontak Bu Ana untuk membuat surat. Jadi surat resmi sudah kita sampaikan dan akhirnya kita diberikan tempat ini, jawaban dari ya Pastor Kehi lah yang memfasilitasi dan kita di sini. Nah, untuk itu kita bersyukur bahwa usia ulang tahun atau usia LP3 kita ini sudah 5 tahun. Kalau dalam kandungan sih 1 tahun sebenarnya, ya kan? Dilahirkan 13 Agustus 2019. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mau menjadi calon pengurus. Semoga SK sudah kita ajukan ke Pak Wali Kota, jangan khawatir, ya kan? Nanti kalau SK keluar, tinggal melanjutkan saja ya. Dan terima kasih juga yang mau bergabung, Bu Elis, Bu Lina, Bu Seril, Bu Ramean, dan Bapak Ibu yang lainnya. Karena kita nanti akan kerja efektif, efisien, dan ekonomis. Makanya kita bahu-membahu lah. Kita tahu Bapak Ibu ini atau Ibu-Ibu ini sibuk ya. Nanti anggaplah ini sebagai sekretariat kita, rumah kita, ya marilah kita datang. Nah di sini memang ada jam kantornya, jam 8 sampai jam 3, jangan sampai lewat jam 3 ya. Tapi kalau ada situasi nanti saya juga akan laporkan ke suster bahwa kita pasti ada rapat, nanti itu akan kita tata sedemikian rupa. Nah demikian untuk yang dapat saya jelaskan supaya jangan sampai lagi kita terlalu canggung ya. Seperti pengurus dulu mungkin karena sibuk lalu canggung, ada yang sampai malu. Tidak perlu malu. Jadi sama kita nih statusnya, kita ada 8 paroki, kita mewakili umat paroki kita. Dan mari kita sampaikanlah bahwa LP3K inilah untuk pengembangan dan pembinaan musik liturgi, membantu gereja ya, kita ini membantu ya. Dan kita ini organisasi semi pemerintah, makanya nanti akan dibuat name tag. Name tag itu adalah sesuatu yang resmi. Kalau kita misalnya pergi di mana-mana, saya
dengan Dedi itu hanya Bu Ketua ndak mau bawa, saya dah pengen bawa. Karena gara-gara Nemtek itu kita dikasih tempat VIP waktu itu di NTT. Ya, makanya Nemtek itu jangan kita khawatir kalau kita udah menjadi pengurus itu berarti kita sudah 5 tahun itu dikontrak oleh negara untuk mengurus ini. Dan kita pasti mau di gereja atau di mana kita memperkenalkanlah diri kita sebagai pengurus LP3K. Nah itu. Baik, itu saja pengantar dari saya. Mari kita mulai lagu pembukaan. 26 syukur Tuhan. Pemilu 1, 2, 3. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur padamu. Syukur padamu. Atas rahmat-Mu Untuk hari ini. Engkau berkenan Engkau perkenankan pesta bersamamu ke altar-Mu dalam Ekaristi. Mari kita Mari kita mengikat cinta dalam perjamuan serta dengan Tuhan. syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur padamu. Atas Rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau berkenankan pesta bersamamu meja altar-Mu dalam Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para pengurus LP3K Kota Pontianak periode 2019 sampai 2024 dan calon pengurus LP3K tahun 2024 sampai 2029, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita bersyukur atas hari ulang tahun kelima LP3K Kota Pontianak. Nama pelindung kita adalah Santo Pontianus. Tepat pada hari ini SK itu ditandatangani oleh wali kota. Ya, itu adalah berkat Tuhan karena Santo Pontianus dari Hippo itu adalah sahabatnya Santo Agustinus dari Hippo. Jadi kalau kita lihat kalender liturgi pada hari ini nih, sebenarnya pesta tidak wajib ya. Kalau ada pesta wajib, tetap kita juga melihat kalender liturgi ini ada pesta dari Santo Pontianus ya. Santo Pontians, dan ini adalah kota Pontianak. Apakah memang ada hubungannya nama Pontianak dengan Pontians ya? Kita tidak pernah, belum kita gali ya. Tapi bisa jadi ada hubungannya karena yang membuka kota ini dulu Belanda dan mungkin ada misi Katolik. Dan mungkin orang bilang Pontianak itu kuntilanak, tetapi bagi orang Katolik itu adalah kehendak Allah. Mungkin ya masing-masing persepsi lah ya. Karena beda iman, beda persepsi. Tetapi bagi kita orang Katolik, kita berbahagia bahwa kota Pontianak ini, ya LP3 Kota Pontianak ini, pelindungnya adalah Santo Pontianus. Maka kita mungkin agak panjang ya. Cor unum et anima una, satu hati satu jiwa. Kalau untuk provinsi kita tambah quid bene cantat bisorat. Kalau kita bernyanyi itu berarti kita berdoa 2 kali. Itu dari semboyan ya Santo Agustinus. Kebetulan Santo Agustinus itu pelindung dari Universitas Katolik Hippo pula, ya kan? Jadi, ya Saudara dong kita dengan Hippo. saudara kan artinya. Lalu kita tambah lagi, ya kan?
Santo Pontianus doakanlah kami. Artinya kita mohon ya berkat dari Allah melalui doa Santo Pontianus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang menyelenggarakan hidup kami ini. Kami bersyukur atas karunia berkat hari ulang tahun LP3K Kota Pontianak yang kelima ini. Karena kehendak-Mu lah kami diberikan SK dan LP3K Kota Pontianak lahir tanggal 13 Agustus 2019. Kami bersyukur bahwa dalam 5 tahun perjalanan LP3K kami telah melaksanakan 3 kali Pesparani nasional dan Kota Pontianak selalu mengirim kontingen dan mengikut sertakan para umat-Mu dalam kegiatan tersebut. Kami bukan hanya berlomba, tetapi kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan musik liturgi dan segala aktivitas kerohanian untuk selalu mencintai Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami para pengurus periode 2019 sampai 2024. Semoga kami yang telah menyelesaikan kepengurusan ini menjadi pribadi yang penuh hikmat dan bersyukur bahwa kami telah melewati masa-masa sulit, terutama masa pandemi. Begitu juga untuk kami calon pengurus 2024 sampai 2029, mohon kehendak dan rahmat-Mu agar kami bisa tabah setia, mampu untuk menjadi pengurus yang melayani umat, terutama umat di 8 paroki di Kota Pontianak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan musik liturgi, dan mampu memberikan pelayanan pengembangan musik liturgi di 8 paroki yang kami layani. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu?
Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menanggapi Injil ini, mari kita angkat satu pujian.